Kondisi serupa terjadi di Mamuju Tengah. Sungai-sungai kecil ini tercemar, sementara aliran airnya mengarah ke sungai yang dimanfaatkan warga untuk pengolahan tambak. Lokasi tambak berdekatan dengan perkebunan dan pabrik pengolahan sawit milik PT PGL. Kondisi seperti ini sudah dikhawatirkan oleh warga sekitar sejak perusahaan hendak diresmikan. Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pemerhati Lingkungan hari ini merupakan aksi dari ketiga menuntut bagaimana meminta kepada pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, kepada PT Prima Nusa Global Lestari untuk bagaimana memberikan solusi untuk masyarakat tambak. Silahkan titik yang mana yang dirugikan. Aras Tamauni selaku Bupati Mamuju Tengah turun tangan menghadapi masa aksi. Saya minta masyarakat jangan mudah terprovokasi. Jadi begini, Tabe. Jangan, Anda tidak bisa bicara. Bapak bicara tadi, saya bicara sekarang. Makanya, saya minta sama saudara-saudara, hari ini saya mau buka pabrik. Namun, ia tetap meresmikan perusahaan PT PGL di Desa Kambunong. Bagaimana cerita selanjutnya? Tidak ada satupun warga yang bersedia bicara terkait hal ini. Aras Tamauni memulai karir politiknya sebagai Kepala Desa Tobadak. Lalu ia menjabat sebagai Ketua DPRD Sulawesi Barat pada tahun 2014. Di tahun yang sama, anaknya yang bernama Arsal Aras terpilih dan menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah hingga tahun 2024. Aras Tamauni kemudian terpilih sebagai Bupati Mamuju Tengah di tahun 2016 hingga tahun 2026. Posisi Ketua DPRD Sulawesi Barat sempat diisi oleh anak perempuannya, Amalia Fitri Aras. Di tengah periode kepemimpinan Aras Tamauni dan Arsal Aras, Amalia Fitri kembali terpilih menjadi anggota DPRD Sulawesi Barat di tahun 2019. Tidak hanya itu, di tahun yang sama keluarga lainnya juga memulai menempati posisi di pemerintahan. Arwan Aras terpilih sebagai anggota DPR RI dan Nirmalasari Aras sebagai Ketua DPRD Mamuju Tengah. Bisa dibayangkan ketika eksekutif dipegang keluarga, legislatif dipegang keluarga, kontrolnya di mana? Yang terjadi adalah kong kali kong. Mudah sekali untuk kemudian berkompromi dan menormalisasi proposal yang satu oleh yang lain. Nah, ketika demokrasi tidak ada kontrol, yang terjadi adalah penyalahgunaan, kesewenang-wenangan, praktik koruptif, dan juga pembangunan akan stagnan, kemiskinan akan semakin buruk. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata Indeks Pembangunan Manusia atau IPM selama 5 tahun terakhir. Rata-rata IPM di Mamuju Tengah lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Barat. Sementara IPM Maluku Utara lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM nasional. Sebut saja Andi. Identitasnya disamarkan demi keamanan, sebab Andi adalah aparatur sipil negara di pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah. Status ini membuat dirinya menjadi rentan ketika berbicara tentang apa yang ia alami. Yang mungkin sudah menjadi rahasia umum di beberapa daerah ketika kita mencoba bukan melawan ya, berarti artinya melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bertentangan dengan para beliau, ya ada kekhawatiran sendiri bahwa jangan sampai nanti kita ini dimutasi atau bagaimana, apalagi kita ini hanya sebagai ASN biasa. Tahun 2022, lahan milik Andi berubah kepemilikan atas persetujuan Bupati. Sekitar 20 warga lainnya mengalami hal serupa. Pada saat itu sempat juga kita tanyakan ke ketua kelompok kami, bilang kenapa bisa hilang
kenapa ada ceritanya lahan bisa hilang kan begitu. Ini kan bukan makanan yang bisa hilang kemudian hilang begitu saja. Ini kan lahan yang bentuk fisiknya jelas. Nah, pada saat itu menurut keterangan ketua kelompok kami sempat dipanggil oleh Pak Bupati pada saat itu. Kemudian entah apa yang disampaikan Pak Bupati sehingga beliau hanya diberikan pesan untuk anggotanya bahwa lokasimu sudah ditarik kembali begitu. Emang sebelumnya ada informasi bahwa ketua DPR yang menangani kasus ini pada saat itu. Jadi karena pada saat itu keluarga juga agak sungkan untuk ke sana, jadi saya memberanikan diri sendiri tanpa ketua kelompok, tanpa siapapun saya ke sana. Dan ternyata memang di sana pada saat itu memang banyak juga yang sama kondisinya dengan saya dan keluarga, menanyakan tentang lokasinya itu yang hilang juga. Hal serupa dialami Budi. Perusahaan sawit Wahana Karya Sejahtera Mandiri mengklaim lahan milik Budi. Ketika berkonflik, ia diarahkan untuk menghadap ke DPRD. Namun, ia justru diminta untuk menyerahkan lahan miliknya kepada perusahaan. Ya saya heran, saya bilang ini persoalan ini ya, yang namanya kita punya perwakilan wajar kalau sebatas memfasilitasi. Tapi kalau untuk memutuskan haknya seseorang, saya rasa tempatnya keliru. Karena kenapa? Lembaga itu kan di Indonesia ini kan ada lembaga tertentu untuk dipakai untuk menyelesaikan hak-haknya seseorang.